Astuti duduk termenung di bangku panjang terminal Bandara Soekarno-Hatta, memandangi koper lusuh yang telah menemaninya selama perjalanan dari kampung. Tangannya gemetar menggenggam tiket pesawat, sementara matanya sembab karena semalaman tak bisa memejam. Ini bukan pertama kalinya ia meninggalkan tanah air, namun rasa sesak di dadanya kali ini terasa berbeda, lebih berat, lebih menusuk. Keputusan untuk kembali bekerja di luar negeri bukanlah hal mudah. Setelah 2 tahun pulang ke tanah kelahirannya, Astuti berharap bisa menetap dan membuka usaha kecil. Namun, keadaan tak berpihak. Adiknya yang kuliah kedokteran butuh biaya besar, sementara ibunya sakit-sakitan. Ayah mereka telah lama tiada. Jalan tercepat untuk mengatasi beban hidup adalah kembali menjadi tenaga kerja wanita. Agen penyalur tenaga kerja memperkenalkannya pada sebuah keluarga di Hong Kong. Mereka mencari perawat pribadi bagi seorang wanita tua yang hidup sendiri dan membutuhkan pendamping sepanjang hari. Pekerjaan itu tampak berat, tapi bayaran yang dijanjikan cukup untuk membiayai kebutuhan keluarga. Tanpa banyak pertimbangan, Astuti mengangguk dan menandatangani kontrak. Pagi itu, suara pengumuman boarding menggema, membuat Astuti tersentak dari lamunannya. Ia menarik napas panjang, mencoba menata hati. Dalam hatinya, ia titipkan doa kepada Yang Maha Kuasa agar langkahnya diridai dan dipermudah. Ia tahu, di negeri asing sana, tidak akan ada tangan yang menyambut, tak ada bahu untuk bersandar. Tapi ia tak boleh rapuh, demi orang-orang yang menggantungkan harap padanya. Perjalanan ke Hong Kong dilalui dalam diam. Sepanjang penerbangan, Astuti tak berbicara banyak. Ia hanya memandangi awan putih dari balik jendela pesawat, sesekali menyeka air mata yang menetes tanpa suara. Ada kerinduan yang sudah terasa bahkan sebelum ia benar-benar pergi. Namun, kepergian ini bukan pilihan, melainkan pengorbanan. Setibanya di Hong Kong, seorang sopir keluarga menjemputnya dengan mobil hitam elegan. Astuti merasa gugup melihat rumah besar yang menjadi tempatnya bekerja. Bangunan tua bergaya kolonial itu berdiri kokoh namun sepi, nyaris tanpa suara. Aroma tanaman obat di taman dan gemeretak daun kering diterpa angin membuat suasana makin terasa asing dan mencekam. Wanita tua yang akan dirawatnya, Madame Eleanor, dikenal sebagai pensiunan guru sastra asal Inggris. Usianya telah lewat 80 tahun. Menurut cerita sopir, ia kerap berteriak di malam hari, merasa kesakitan padahal hasil pemeriksaan medis tidak menunjukkan penyakit serius. Banyak perawat mundur setelah seminggu bekerja. Kalau kamu kuat, mungkin dia bisa bertahan lebih lama, ujar sang sopir dengan nada datar. Astuti diperkenalkan pada Madame Eleanor saat sang wanita tengah duduk di kursi roda, memandangi taman dari jendela. Wajahnya dipenuhi kerutan, sorot matanya tajam namun kosong. Saat Astuti menyapa dengan senyum dan salam lembut, Madam hanya melirik tanpa ekspresi. Tak ada sambutan hangat, hanya hening yang menjalar seperti kabut di pagi hari. Kamar Astuti terletak di lantai atas, kecil namun bersih. Malam pertamanya di rumah itu dihiasi suara jeritan dari kamar Eleanor. Astuti terbangun, panik, dan nyaris masuk ke kamar sang majikan, namun dilarang oleh pengurus rumah tangga. Biarkan saja, dia memang begitu, katanya singkat sebelum pergi meninggalkannya sendirian dalam gelap. Di ujung malam yang dingin, Astuti duduk di ranjang sambil memeluk Al-Quran kecil yang selalu dibawanya kemanapun pergi. Ia belum tahu apa yang menantinya di rumah asing ini. Namun di antara ragu dan takut, ia menanamkan satu keyakinan dalam hatinya, jika niatnya lurus karena Allah, maka tidak ada kesunyian pun yang tidak bisa ia lalui dengan sabar. Malam kedua jauh lebih mencekam. Jeritan itu kembali terdengar, kali ini lebih nyaring, disertai suara barang pecah. Astuti terlonjak dari tidurnya, jantung berdegup cepat. Ia menatap langit-langit kamar gelap dengan napas tertahan. Ingin rasanya ia berlari, membuka pintu kamar Madame Eleanor, namun bayangan larangan semalam menghantui langkahnya. Ia hanya bisa menunduk dan merapal doa dalam bisik, menggigil di bawah selimut tipis. Keesokan harinya, rumah kembali sepi.
seolah tak ada apapun yang terjadi. Madam Eleanor duduk angkuh di kursi rodanya, memandangi burung-burung kecil yang hinggap di pagar besi taman. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Pelayan rumah sekadar menunduk saat lewat, seperti sudah terbiasa dengan sikap majikan mereka. Hanya Astuti yang masih merasa seperti tersesat di dunia asing tanpa peta. Saat makan siang, Eleanor melempar sendok ke lantai dan memaki dalam bahasa Inggris. Astuti, yang tengah menyuapinya dengan sabar, hanya tersenyum lemah sambil mengambil sendok lain. Ia tak mengerti sepenuhnya makna umpatan itu, namun ia paham benar rasa sakit yang membuat orang kehilangan kendali. Di matanya, Eleanor bukan sekadar wanita tua pemarah, ia adalah jiwa yang kesepian, mungkin juga terluka oleh masa lalu yang tak disembuhkan. Waktu berlalu lambat di rumah besar itu. Tak ada suara televisi, tak terdengar musik, hanya detak jam antik yang menggema di ruang tengah. Astuti mulai merasa seolah ia hidup di tempat yang berhenti tumbuh. Tiap malam, jeritan itu kembali, menerobos pintu, menusuk relung hati. Tangisan, erangan, teriakan ketakutan bercampur jadi satu. Kali ini, Astuti tak tahan. Ia berdiri, menahan napas, lalu mengetuk pintu kamar Eleanor dengan pelan. Pintu tidak dikunci. Begitu ia membukanya, ia menemukan Eleanor terbaring di tempat tidur, tubuh menggigil, mata terbuka lebar menatap langit-langit. Napasnya tersengal, mulutnya bergerak-gerak, menyebut nama entah siapa. Astuti melangkah masuk perlahan, menatap wajah itu dengan iba. Tidak ada pelayan lain yang datang. Rumah seperti kehilangan roh, kecuali suara rintihan yang terus terdengar dari ranjang itu. Astuti mendekat, duduk di sisi tempat tidur tanpa sepatah kata. Ia tak tahu harus berbuat apa. Tangan kurus Eleanor meremas sprei, tubuhnya berkeringat meski suhu ruangan dingin. Dalam kebingungan dan iba yang mendalam, Astuti membuka tas kecilnya, mengeluarkan Al-Quran saku yang sudah mulai lusuh. Ia memeluk kitab itu sejenak, lalu membuka halaman surah Yasin yang biasa dibacanya saat hati terasa sesak. Dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan, Astuti mulai melantunkan ayat demi ayat. Suara lembutnya mengisi ruangan yang sejak tadi hanya dihuni derita. Perlahan, rintihan Eleanor mereda. Tubuhnya tak lagi tegang, napasnya menjadi lebih teratur. Ia menoleh sedikit, matanya menatap Astuti, bukan dengan kemarahan, melainkan seperti seorang anak yang baru saja menemukan pelukan ibunya kembali. Waktu berjalan lambat, Astuti terus membaca, sampai akhirnya Eleanor tertidur. Wajahnya yang tadi penuh ketakutan kini tampak tenang, seolah badai telah berlalu. Astuti menatapnya dalam diam, matanya berkaca. Baru kali ini ia melihat sisi lain dari perempuan itu, bukan majikan yang kejam, tapi jiwa renta yang sedang mencari pegangan di ujung waktu. Ketika pagi menjelang, Eleanor memanggilnya. Suaranya lemah, nyaris tak terdengar, namun berbeda dari biasanya. "What was that sound?" tanyanya, menatap Astuti dengan rasa ingin tahu yang tulus. Astuti tersenyum. Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya mengulurkan Al-Quran kecil itu ke tangan Eleanor dan berkata dengan lirih, "Itu cahaya yang menenangkan hati." Di balik jendela kamar, matahari perlahan terbit, menembus tirai tipis, menyinari wajah Eleanor yang masih memandangi kitab itu dalam diam. Dan disitulah awal mula sebuah perubahan besar yang tak pernah disangka akan terjadi. Sejak malam itu, suasana rumah perlahan berubah. Jeritan mengerikan yang biasa membangunkan seluruh penjuru rumah mulai meredup, berganti menjadi desahan pelan atau tangisan lirih. Madam Eleanor tak lagi bersikap buas setiap kali Astuti mendekat. Ia masih sering murung dan menolak berbicara, namun setiap Astuti melantunkan ayat-ayat Al-Quran, matanya akan memejam damai, seperti tenggelam dalam pelukan tak kasat mata. Astuti tidak mengerti bagaimana bacaan itu bisa menembus hati wanita tua non-muslim itu, namun ia yakin bahwa ketenangan tak pernah mengenal batas keyakinan. Ia adalah bahasa universal yang Allah titipkan dalam ayat-ayatnya. Ia terus membaca surah Yasin setiap malam, ditemani angin dari jendela tua dan cahaya remang dari lampu kamar.
Tak jarang, ia menangis sambil membaca, entah karena rasa haru atau kesepian yang ia sendiri tidak bisa pahami. Suatu malam, saat hujan mengguyur deras, Eleanor terbangun dari tidurnya dan meminta Astuti duduk di sisinya. Suaranya pelan, nyaris tenggelam di antara gemuruh petir. "Apa yang kamu baca selama ini?" tanyanya, tatapan matanya kosong namun penuh tanya. Astuti diam sejenak, lalu berkata, "Itulah firman Tuhan kami, yang membawa kedamaian pada jiwa-jiwa yang gelisah." Eleanor memejamkan mata, menelan ludah dengan susah payah. "Ketika kamu membacanya, rasa sakitku seperti dibawa pergi. Aku tak tahu kenapa, tapi itu terasa berbeda." Kalimat itu patah-patah, namun Astuti menangkap kejujuran yang tulus di dalamnya. Wanita tua itu mulai membuka sedikit pintu yang selama ini terkunci rapat di hatinya. Hari-hari berikutnya, Eleanor mulai meminta dibacakan ayat setiap malam, sebelum tidur. Ia bahkan bertanya tentang makna dari beberapa potongan kalimat yang tak ia pahami. Astuti menjelaskan semampunya, dengan bahasa Inggris terbata, namun penuh ketulusan. Kadang, ia menggunakan isyarat, kadang hanya melalui raut wajah dan suara lembut. Eleanor mendengarkan seperti anak kecil yang haus dongeng sebelum terlelap. Pada suatu sore yang kelabu, Eleanor tiba-tiba menggenggam tangan Astuti dengan erat. "Jika Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih seperti yang kau katakan, apakah Dia bisa menerima orang sepertiku yang sudah hidup dalam dosa dan kesendirian begitu lama?" Astuti menatapnya lekat-lekat, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia lalu menjawab dengan suara yang nyaris gemetar, "Tuhan tidak melihat siapa kamu dulu, tapi siapa kamu hari ini dan kemana kamu melangkah esok." Kalimat itu mengguncang batin Eleanor. Wanita tua itu menangis, bukan karena sakit fisik, melainkan karena dinding keras dalam dirinya mulai runtuh. Ia tak lagi merasa sendirian di dunia. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ia merasakan kasih sayang tanpa syarat, bukan dari anak, bukan dari keluarga, melainkan dari seorang asing yang bahkan berbeda keyakinan dan negara. Beberapa hari kemudian, Eleanor meminta dibelikan terjemahan Al-Quran berbahasa Inggris. Ia mulai membaca perlahan, meski tangannya gemetar. Astuti menemaninya, menjelaskan makna yang ia pahami, menyambungkan kisah para nabi dengan kehidupan yang nyata. Mereka duduk bersama setiap sore, di bawah sinar matahari yang mengintip malu dari balik jendela. Tak ada lagi dinding pemisah di antara mereka, yang ada hanya dua manusia yang sama-sama mencari makna hidup sebelum waktu habis. Namun, di balik semua ketenangan yang baru tumbuh itu, Astuti tahu bahwa umur Madam Eleanor tak lagi panjang. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya lemah, dan seringkali terbatuk hingga menggigil. Dokter yang memeriksa hanya berkata samar, waktunya mungkin tidak lama lagi. Astuti hanya mengangguk, meski hatinya seperti ditusuk belati. Ia belum siap kehilangan sosok yang selama ini ia rawat dengan seluruh hatinya. Di malam yang dingin, saat hujan kembali turun membasahi jendela, Eleanor memanggil Astuti dengan suara yang nyaris abis. "Ajari aku, bagaimana caranya aku bisa kembali kepada Tuhanmu, sebelum semuanya terlambat." Tangis Astuti pecah seketika. Ia memeluk wanita tua itu, menyebut kalimat syahadat dalam bisikan, dan Eleanor mengikutinya, perlahan, patah-patah, tapi penuh keyakinan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, rumah itu benar-benar hening. Bukan karena kesepian, tapi karena damai telah menemukan jalannya. Fajar baru saja menyibak langit Hong Kong dengan rona pucat saat Astuti membuka tirai jendela kamar Madam Eleanor. Udara masih dingin, kabut lembut menyelimuti taman kecil di belakang rumah. Biasanya, di jam ini, suara batuk atau keluhan pelan dari ranjang tua itu akan menyapa pendengarannya. Tapi pagi ini, segalanya terlalu sunyi. Terlalu senyap, seperti waktu yang menahan napasnya. Dengan langkah hati-hati, Astuti mendekati tempat tidur Eleanor. Tubuh wanita tua itu terbaring tenang, selimut menutupi hingga dagunya, wajahnya bersinar aneh, terang tapi pucat. Matanya terpejam, namun bibirnya masih terangkat dalam senyum tipis. Sejenak,
Astuti terpaku. Hatinya menolak apa yang pikirannya mulai sadari. Ia menggenggam tangan keriput itu yang kini dingin, tak lagi hangat seperti biasanya. "Madam," bisiknya, gemetar. Tak ada jawaban. Detik itu juga, lutut Astuti lemas, dan air matanya mengalir deras. Ia mengguncang tubuh Eleanor pelan, seolah ingin memaksa jiwanya kembali. Namun, keheningan itu tak tergoyahkan. Madam Eleanor telah pergi, di pagi yang hening, dengan senyum dan syahadat terakhir yang melintasi bibirnya malam sebelumnya. Tangisan Astuti pecah tanpa bisa dibendung. Ia tidak menangis karena beban kerja, bukan karena kesendirian di negeri asing, tapi karena kehilangan seseorang yang telah ia cintai dalam diam, bukan sebagai majikan, melainkan sebagai manusia yang hatinya sempat remuk namun berakhir damai dalam cahaya iman. Ia merasa seolah baru saja kehilangan seorang ibu. Tak lama kemudian, dokter dan petugas rumah sakit datang untuk memastikan kepergian itu. Ketika melihat wajah Madam Eleanor, sang dokter hanya menghela napas panjang. "She passed peacefully, like she's been waiting for something to be complete." Astuti tahu, yang dimaksud adalah cahaya Islam yang menuntunnya di akhir usia. Keesokan harinya, kehebohan meledak di kalangan keluarga Eleanor. Anak-anaknya berdatangan dari London, dari Sydney, bahkan dari Chicago. Mereka hadir dengan ekspresi kaku, sibuk mengatur ini itu, menghubungi pengacara dan notaris, namun tak satu pun dari mereka menangis. Tak ada pelukan untuk mendiang ibu mereka, hanya perdebatan dingin soal pemakaman dan warisan. Astuti berdiri di sudut ruangan, matanya merah, tangannya menggenggam buku Yasin yang telah ia baca semalaman. Salah satu anak perempuan Eleanor menghampirinya, berbicara dengan nada mencibir, "You, what did you do to our mother? Why was she holding that Arabic book when we found her?" Astuti tak menjawab, ia hanya menunduk, membiarkan amarah mereka berlalu seperti angin badai keras, namun cepat menghilang. 2 hari kemudian, kejutan besar terjadi. Pengacara keluarga membacakan surat wasiat yang ditandatangani Madam Eleanor seminggu sebelum wafat. Isinya menggetarkan semua yang hadir, separuh hartanya disumbangkan untuk pembangunan masjid dan panti jompo di tanah kelahiran Astuti, dan separuh lainnya diwariskan kepada Astuti pribadi, sebagai bentuk penghargaan atas cinta, sabar, dan ketulusan yang tak pernah ia temukan dari anak-anak kandungnya. Ruangan itu membeku. Wajah-wajah yang tadi sombong berubah pucat dan bingung. Seorang anak laki-lakinya membanting dokumen itu dan berteriak, "She was brainwashed. That's not my mother's will." Namun pengacara hanya menggeleng. "Madam Eleanor Made, this with a clear mind. She recorded the session, and we have witnesses. You may contest it legally, but it will change anything." Astuti tak menginginkan uang. Ia bahkan gemetar menerima kenyataan itu. Tapi suara hatinya berbisik, ini bukan tentang materi, ini tentang warisan yang lebih besar, amanah. Air matanya kembali jatuh, bukan karena duka, tapi karena ia tahu, Tuhan telah menempatkannya di sini bukan hanya untuk bekerja, tapi menjadi cahaya di jalan seseorang yang selama hidupnya tersesat dalam gelap. Di malam harinya, sendirian di kamar Madam Eleanor, Astuti kembali membuka mushaf kecilnya. Ia memulai bacaan dengan suara lirih, mengirimkan ayat-ayat suci untuk wanita tua yang kini telah tenang dalam keabadian. Di luar, bulan menggantung utuh di langit, seperti saksi bisu dari perjalanan 2 jiwa yang dipertemukan oleh takdir, disatukan oleh kasih, dan diakhiri dengan cahaya. Dan pada malam itu, langit Hong Kong terasa lebih damai dari biasanya. 2 minggu telah berlalu sejak kepergian Madam Eleanor, namun jejak kenangannya masih menggema di setiap sudut rumah. Wewangian lembut dari parfum yang biasa ia semprotkan di sore hari seolah masih menari di udara. Astuti, meski kini secara hukum adalah pemilik rumah itu, belum berani menyentuh apapun. Ia biarkan lukisan tua di dinding tetap menggantung, vas bunga di samping ranjang tetap kosong, dan gaun-gaun lusuh yang dulu menjadi kesayangan Eleanor tergantung bisu dalam lemari. Di pagi yang sunyi itu, suara pintu diketuk keras.
Astuti membuka dengan hati-hati, dan di baliknya berdiri pria berpakaian hitam rapi, membawa map tebal dan wajah setegang awan hujan. "Saya utusan dari firma hukum Wallace dan Gray. Ada surat tambahan dari mendiang Madam Eleanor yang belum sempat dibuka." Suaranya dingin, tanpa basa-basi. Astuti menerima amplop coklat tua dengan tangan gemetar. Tangannya terasa dingin, seolah ia tengah menggenggam pesan dari alam lain. Saat ia membuka surat itu, kalimat pertama langsung membuat dadanya tercekat. "Jika kamu membaca ini, itu berarti aku telah pergi. Tapi percayalah, kematian bukanlah akhir. Kau telah membuatku mengenal hidup kembali, Astuti. Dan aku ingin kau tahu, ada hal lain yang tak pernah kukatakan." Setiap kalimat dalam surat itu seperti hujan yang menghantam bumi kering. Eleanor menuliskan tentang mimpi-mimpinya yang tak pernah tercapai, tentang malam-malam sepi di ranjang dingin, dan tentang suara-suara dari masa lalu yang tak kunjung diam. Ia juga menuliskan bagaimana suara Astuti saat melantunkan ayat suci membuatnya merasa kembali menjadi manusia, bukan sekadar tubuh renta yang ditunggu ajal. Yang paling mengejutkan, Eleanor menulis tentang satu permintaan terakhir yang belum sempat ia ucapkan langsung, agar Astuti pulang ke Indonesia, membangun masjid kecil di desa kelahirannya, dan menjadikannya tempat bagi orang-orang tua yang terlupakan, tempat di mana orang tak sekadar menunggu maut, tetapi juga menanti harapan. Astuti terisak, surat itu bukan sekadar pesan. Itu adalah suara dari liang lahat, dari seseorang yang pernah hidup dalam sunyi, dan kini menitipkan amanah melalui coretan tangan yang mulai gemetar menjelang ajal. Namun, tugas ini bukan tanpa rintangan. Malam harinya, salah satu anak Eleanor, Jonathan, datang diam-diam. Ia mengetuk pintu dengan wajah kelam. "Kau pikir kau bisa mencuri ibu kami begitu saja?" katanya pelan tapi mengancam. "Kau mungkin berhasil mendapatkan harta, tapi kami akan pastikan dunia tak melihatmu sebagai pahlawan. Kau hanya pembantu yang kebetulan berada di tempat yang salah." Astuti tidak menjawab. Ia hanya menatap lelaki itu dalam-dalam, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan luka yang sudah terlalu dalam untuk disembuhkan oleh kata-kata. "Ibumu bukan milik siapapun," bisiknya, "ia milik Tuhan, dan kini telah kembali padanya dengan damai." Jonathan tertawa sinis, namun matanya basah. Ketika ia pergi, Astuti tahu, dendamnya belum usai. Keesokan paginya, kabar menyebar di media lokal bahwa seorang asisten rumah tangga asal Indonesia mewarisi kekayaan jutaan dolar dari majikannya. Judul-judul berita mencibir, menuduh, bahkan menyindir kisah mereka sebagai kisah fiktif yang penuh intrik. Namun di balik semua hujatan itu, ada satu foto yang tersebar luas. Astuti duduk di samping ranjang Eleanor, menggenggam tangannya dengan mushaf kecil di pangkuan. Foto itu diam-diam menjadi cahaya kecil bagi banyak orang yang membaca kisah mereka. Komunitas Muslim di Hong Kong mulai menghubunginya, menawarkan bantuan dan dukungan. Bahkan seorang imam dari Masjid Kowloon menemuinya secara langsung dan berkata, "Engkau telah menanamkan benih iman dalam jiwa yang hampir mati. Itu bukan hal kecil, saudariku." Dan pada malam itu, di tengah hujan yang mengetuk jendela seperti bisikan langit, Astuti kembali membuka surat Eleanor dan membacanya perlahan. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Ia harus pulang, membawa kisah ini ke tanah kelahirannya, dan menepati janji pada wanita tua yang telah menemukannya bukan sebagai pembantu, tapi sebagai cahaya di lorong kematian. Pesawat yang membawa Astuti kembali ke tanah kelahirannya mendarat di tengah hujan gerimis. Langit seperti turut berduka atas kisah panjang yang ia bawa dalam dadanya. Selama perjalanan pulang, ia hanya diam menatap jendela, membiarkan kenangan tentang Madam Eleanor dan masa-masa di Hong Kong mengalir seperti sungai yang tak terbendung. Di pangkuannya, sebuah kotak kayu kecil terjaga rapat, warisan paling berharga yang tak ternilai oleh angka, mushaf berisi catatan tangan Eleanor saat mempelajari Islam. Sesampainya di desanya yang sunyi, sambutan tak sehangat yang ia bayangkan. Orang-orang menatap dengan curiga, sebagian mencibir, lainnya membisiki satu sama lain seolah kisahnya hanya rekayasa.
Pembantu jadi miliarder, bisik seorang ibu-ibu di warung. Pasti ada main sama majikannya, tuduh yang lain dengan senyum sinis. Astuti hanya menunduk, menguatkan hati. Ia tak ingin membalas fitnah dengan amarah. Ia memilih menjawab dengan tindakan. Di tengah lahan kosong di ujung desa, tempat dulu ia dan ibunya biasa menjemur pakaian, ia mulai membangun. Masjid kecil dengan dinding putih bersih dan kubah sederhana mulai dirintis dari uang warisan yang ia terima. Namun yang tak semua tahu, ia juga menyisihkan sebagian besar hartanya untuk mendirikan panti jompo tak jauh dari sana, tempat bagi mereka yang diabaikan, sebagaimana Madam Eleanor pernah merasakan sepinya hidup di ujung usia. Namun, cobaan datang tidak hanya dari luar. Sang adik, Rani, yang dulu dekat dengannya, kini berubah menjadi asing. Rani merasa malu, merasa diremehkan karena kakaknya yang hanya TKW kini menjadi sorotan. "Jangan sok jadi pahlawan, Mbak," katanya dingin. "Kau kira bangun masjid dan panti bisa menutupi masa lalumu?" Perkataan itu menusuk lebih tajam daripada peluru. Astuti hanya menggenggam mushaf erat-erat di dada. Ia tahu, orang yang paling sulit memaafkan kadang justru keluarga sendiri. Tapi hatinya tetap yakin, ia tidak pulang untuk dilulukan, melainkan menepati janji pada seseorang yang dulu menghembuskan napas terakhir dalam damainya Islam. Suatu malam, di tengah denting suara tukang yang masih bekerja lembur menyelesaikan kubah masjid, Astuti duduk di tepi fondasi panti. Seorang nenek tua menghampiri, wajahnya keriput namun sorot matanya jernih. "Nak, aku dengar cerita tentangmu. Tentang wanita asing yang kau rawat. Aku pernah diusir anakku sendiri. Bolehkah kelak aku tinggal di panti itu, bila kau izinkan?" Tanyanya lirih. Astuti tak sanggup menjawab. Ia hanya memeluk wanita itu erat, seolah memeluk kembali Eleanor yang pernah ia peluk di detik-detik sakaratul maut. Air matanya jatuh, membasahi tanah yang kelak akan menjadi tempat harapan baru bagi banyak jiwa yang terlupakan. Namun saat semuanya seolah mulai membaik, berita duka datang dari Hong Kong. Makam Madam Eleanor dirusak oleh kelompok intoleran yang menolak penguburan non-muslim di kompleks pemakaman muslim. Astuti terguncang. Ia telah memilih Islam. Ia pergi dalam keadaan syahadat di bibirnya, tangisnya dalam doa. Dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk memindahkan jasad Eleanor ke Indonesia, ke tanah yang lebih bisa menerima dengan hati terbuka. Langkah itu bukan hal mudah. Ia harus menghadapi birokrasi rumit, biaya besar, dan tekanan media. Tapi baginya, ini bukan sekadar kewajiban, melainkan cinta terakhir untuk seseorang yang dulu menerima Islam bukan karena paksaan, melainkan karena kehangatan ayat-ayat yang ia dengar malam demi malam. Hari itu, Astuti bersujud lebih lama dari biasanya. Angin dini hari menyapu wajahnya. Dan dalam sujudnya, ia bisikkan, "Tunggu aku, Madam. Aku akan membawa pulang tubuhmu, dan mengistirahatkanmu di tanah yang damai." Angin bandara kembali menyambut Astuti, kali ini dengan udara lebih berat. Tak seperti kepulangannya yang pertama, keberangkatannya kali ini membawa misi suci, memulangkan jasad seseorang yang telah memberinya makna hidup. Ia menatap langit Hong Kong dari balik jendela pesawat dengan dada bergemuruh. Di tangannya, surat izin pemindahan jenazah dari otoritas setempat terasa seperti janji yang harus ia tepati, bukan hanya kepada almarhumah Madam Eleanor, tapi kepada Tuhan yang menyaksikan setiap langkahnya. Proses pemindahan itu menyayat hati. Di rumah duka tempat jasad Eleanor disemayamkan, tubuh ringkih perempuan tua itu telah terbungkus kain kafan bersih, dihormati sebagaimana seorang muslimah. Air mata Astuti mengalir tanpa suara saat jenazah dimasukkan ke dalam peti. Setiap helai rambut putih dan lekuk wajah Madam masih terpatri jelas dalam ingatannya. Wanita yang dulu menjerit kesakitan kini telah tenang dalam dekapan keimanan. Namun tak semua pihak merestui. Seorang kerabat jauh Eleanor, pria Inggris berjas gelap, muncul di rumah duka dengan wajah dingin. Ia seharusnya dikuburkan di pemakaman keluarga. "Kau mengambil alih hak yang bukan milikmu," katanya dengan nada tudingan.
Astuti mengatupkan bibir, menggenggam naskah wasiat yang sah. Ia memilih jalannya sendiri. Aku hanya menepati janji yang ia titipkan sebelum menutup mata, jawabnya tegas, tanpa nada tinggi. Penerbangan pulang membawa bukan hanya jenazah, tapi kenangan yang terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Di tengah langit malam, Astuti kembali membuka mushaf yang pernah disentuh tangan Madam Eleanor. Di lembar terakhir, ada tulisan yang mengguncang hatinya, "Jika kelak aku tiada, istirahatkanku dekat orang-orang yang memuliakan ayat-ayat ini. Jangan kuburkan aku dalam sunyi seperti masa laluku." Seketika tangisnya pecah. Tak peduli berapa pasang mata menatap aneh, ia menunduk dalam doa panjang yang dipenuhi luka, haru, dan syukur. Sesampainya di tanah air, iring-iringan jenazah menuju panti dan masjid yang sedang dalam proses penyelesaian. Di sana, masyarakat mulai berubah. Mereka yang dulu mencibir, kini memandang dengan penuh tanya. Siapa perempuan tua itu? Mengapa ia dimuliakan sebegitu rupa oleh Astuti? Sebuah spanduk kecil dipasang di pintu gerbang masjid, Masjid Al-Eleanor, tempat bersujud mereka yang mencari cahaya di ujung usia. Pemakaman dilangsungkan dengan penuh hikmat. Para santri, anak yatim, dan lansia dari panti berdiri bersaf mengiringi jenazah dengan lantunan doa. Saat tanah terakhir menutup liang lahat, hujan turun perlahan, seolah langit menghapus sisa duka yang belum sempat dikatakan. Beberapa hari setelah pemakaman, seorang wartawan datang mewawancarai Astuti. Berita tentang pemindahan jenazah seorang mualaf asing menyebar cepat, menarik perhatian media dan publik. Tapi Astuti menolak tampil di layar kaca. "Aku hanya ingin dikenang sebagai penjaga janji," katanya pelan. "Bukan pahlawan, bukan dermawan, hanya seseorang yang belajar mencintai dengan cara yang tak biasa." Namun takdir tak memberi waktu untuk bernafas lega. Pada suatu malam, ketika ia tengah mengecek perkembangan bangunan panti, seorang pria asing datang menggedor gerbang. Tubuhnya tinggi, wajahnya pucat, dan sorot matanya penuh luka. "Kau Astuti?" tanyanya dengan logat Inggris patah. "Aku putra dari Eleanor." Jantung Astuti seperti terjatuh. Ia tak pernah tahu bahwa Eleanor memiliki anak kandung. Pria itu memperlihatkan surat dari ibunya, tertanggal beberapa hari sebelum kematiannya. Di dalamnya, Eleanor menulis tentang keputusannya masuk Islam, tentang damainya ia mendengarkan lantunan ayat suci, dan tentang niatnya mewariskan segalanya kepada Astuti. Surat itu diakhiri dengan satu kalimat, "Jika aku pernah gagal menjadi ibu, semoga ini menjadi bentuk penebusan yang tak disesalkan." Pria itu bergetar. "Aku datang bukan untuk menuntut. Aku hanya ingin melihat tempat yang membuat ibuku merasa dicintai di akhir hayatnya." Malam itu, dua jiwa yang pernah menjadi orang asing duduk bersisian di tangga masjid, sama-sama menatap bintang. Mereka tak perlu banyak kata, karena cinta, meski tak selalu berasal dari darah yang sama, bisa mengikat lebih kuat daripada tali warisan. Suara azan subuh berkumandang lembut dari Masjid Al-Eleanor, menggema hingga ke halaman panti yang masih basah sisa hujan semalam. Di teras depan, Astuti duduk dengan tatapan kosong, cangkir teh hangat di tangannya mendingin tak tersentuh. Bayang pertemuannya dengan putra Eleanor semalam masih berputar dalam benaknya, seperti film lama yang diputar ulang tanpa henti. Meski pria itu datang dengan damai, ada kegelisahan yang belum ia mengerti. Sesuatu yang tertahan di sorot matanya, seolah menyimpan luka yang lebih tua dari sekadar perpisahan seorang anak dan ibu. Pagi itu, lelaki bernama Charles kembali datang, kali ini membawa koper tua berlapis debu. Ia meletakkannya di hadapan Astuti dengan tangan bergetar. "Ini milik ibu. Ia menyuruhku menyimpannya, sampai saatnya tiba." Astuti membuka perlahan koper itu. Di dalamnya, tersimpan benda-benda pribadi Eleanor, shawl wol yang dulu sering ia kenakan, buku catatan bertuliskan kaligrafi Arab, dan di bawah tumpukan baju, sebuah album foto yang membuat napas Astuti tercekat. Lembaran demi lembaran ia buka. Foto-foto masa muda Eleanor tersenyum bahagia bersama seorang lelaki Indonesia, berkulit sawo matang, bermata teduh.
Di salah satu halaman, ada selembar surat bertinta usang. Isinya sebuah pengakuan yang mengguncang jiwa Astuti. Eleanor pernah mencintai lelaki Indonesia saat muda, namun hubungan mereka kandas karena perbedaan keyakinan dan tekanan keluarga. Lelaki itu kemudian menikah dan memiliki seorang anak perempuan, yang ternyata adalah ibu dari Astuti sendiri. Dunia seolah runtuh dalam sekejap. Astuti merasa sesak, dadanya terhimpit oleh beban yang tak mampu dijelaskan. Madam Eleanor bukan hanya majikannya, bukan hanya wanita renta yang ia rawat. Dia adalah darahnya, nenek kandungnya. Astuti terhuyung, cangkir di tangannya jatuh pecah, namun yang lebih remuk adalah hatinya sendiri. Charles, yang selama ini memendam kebenaran itu, akhirnya mengungkap segalanya. Ibuku tak pernah tahu keberadaanmu sampai ia sakit parah. Ia mengutus seseorang untuk menyelidiki masa lalu. Begitu tahu siapa kau sebenarnya, ia memilih diam, takut kau membencinya karena telah menelantarkan ibumu. Astuti tak mampu berkata apa-apa. Kenyataan itu terlalu pahit sekaligus terlalu dalam. Seluruh hidupnya ia tumbuh tanpa tahu bahwa luka dan sepi yang ia warisi bukan hanya nasib, tetapi bagian dari sejarah keluarga yang tercerai oleh ketakutan dan perbedaan. Dan kini, saat semuanya terbongkar, satu-satunya yang bisa menjawab pertanyaannya telah pergi ke alam lain. Hari itu, Astuti mengunci diri di kamar. Ia menghabiskan waktu membaca surat-surat Eleanor yang tersimpan dalam koper itu. Kata demi kata yang ditulis dengan tinta air mata menyayat hatinya, penyesalan, doa, kerinduan akan kesempatan kedua. Eleanor berharap bisa memeluk cucunya sebelum ajal, namun takdir hanya mengizinkan mereka bersatu dalam hubungan yang samar dan penuh ujian. Sore harinya, Astuti keluar dengan wajah sembab. Ia menuju makam Eleanor yang terletak di belakang masjid, di bawah pohon besar yang rindang. Dengan suara parau, ia berbisik, "Maafkan aku terlambat tahu, tapi aku bersyukur Tuhan memberiku kesempatan mencintaimu, walau aku tak tahu siapa kau sebenarnya." Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Hujan turun lagi, tapi Astuti tak beranjak. Ia membiarkan tubuhnya dibasahi, seolah ingin membersihkan luka yang baru terbuka. Di balik air mata, tumbuh tekad baru, ia tak akan membiarkan kisah kelam ini berulang pada orang lain. Keesokan harinya, Astuti mengumpulkan seluruh penghuni panti, santri masjid, dan warga sekitar. Di hadapan mereka, ia membacakan surat wasiat Eleanor, bukan hanya tentang warisan harta, tapi juga tentang warisan cinta, penyesalan, dan harapan. Ia telah memberi kita pelajaran berharga, bahwa kebenaran harus ditemukan, meski terlambat. Dan cinta sejati, tidak mengenal usia, jarak, atau perbedaan keyakinan. Sambutan masyarakat yang dulu acuh berubah menjadi haru. Mereka kini melihat Astuti bukan hanya sebagai mantan TKW atau pengurus panti, melainkan jembatan antara dua dunia yang pernah saling menyangkal, barat dan timur, darah dan keyakinan, luka dan pengampunan. Hari itu langit berwarna kelabu, seolah turut berduka atas kisah panjang yang baru saja menemukan ujungnya. Astuti berdiri di tengah aula sederhana panti jompo yang dulu hanya tempat sepi bagi para lansia yang dilupakan. Kini, tempat itu menjadi saksi perubahan besar. Di belakangnya, terpampang papan nama baru bertuliskan, Panti Nur Eleanor, sebuah penghormatan untuk wanita yang pernah dipandang asing, namun akhirnya menjadi cahaya bagi banyak jiwa. Beberapa tokoh penting dari komunitas Islam Hong Kong datang menghadiri acara peresmian. Di antara mereka, berdiri Charles, yang kini tampak berbeda. Ia bukan lagi sosok lelaki kaku penuh prasangka, tetapi pria yang baru saja kehilangan ibunya sekaligus menemukan saudara yang tak pernah ia bayangkan. Dalam pidato singkatnya, Charles dengan suara bergetar menyampaikan, "Ibu saya menemukan ketenangan bukan karena obat, tetapi karena lantunan ayat-ayat suci yang menghapus segala rasa takutnya akan kematian." Air mata mengalir dari wajah-wajah yang mendengar. Beberapa lansia yang dulu enggan mendekat pada Astuti kini merangkulnya seperti anak sendiri. Di mata mereka, wanita itu bukan sekadar pengurus atau perawat,
tapi pahlawan senyap yang memeluk luka banyak hati dengan kasih tanpa pamrih. Wasiat Eleanor pun resmi dibacakan di hadapan notaris dan perwakilan pemerintah. Separuh hartanya dialokasikan untuk membangun masjid kecil di kawasan minoritas Muslim Hong Kong. Separuhnya lagi diwariskan pada Astuti secara pribadi, rumah, tabungan, dan surat-surat kepemilikan lainnya. Karena ia telah memberi saya hidup kembali sebelum ajal menjemput, tertulis di akhir surat itu, kalimat yang membuat ruangan hening seketika. Astuti terisak, bukan karena harta yang diterimanya, melainkan karena pengakuan cinta yang datang terlambat tapi begitu tulus. Di dalam hatinya, ia berjanji bahwa setiap tetes harta itu akan ia arahkan untuk kebaikan. Ia tidak ingin hanya mewarisi kekayaan, tetapi juga semangat Eleanor dalam menebus masa lalu. Beberapa bulan berlalu, dan masjid yang dijanjikan mulai berdiri megah di tengah hiruk-pikuk kota. Namanya, Masjid Al-Huda Eleanor. Di dalamnya, tersedia juga ruangan khusus untuk para lansia mualaf, tempat belajar mengaji, hingga pusat konseling spiritual. Nama Eleanor yang dulu dipandang sinis, kini dikenal sebagai simbol perubahan dan pelindung bagi mereka yang mencari cahaya dalam senja kehidupannya. Sementara itu, Astuti memilih tetap tinggal di Hong Kong, mengurus panti dan mengelola seluruh amanah yang diberikan. Ia menolak segala bentuk glamor yang ditawarkan dari warisan itu. Baginya, rumah tua yang penuh kenangan bersama Eleanor lebih berharga daripada apartemen mewah manapun. Suatu malam, ketika azan berkumandang dan angin lembut mengusap wajahnya, Astuti duduk di beranda masjid dengan mushaf di pangkuan. Di sampingnya, seorang wanita tua, mantan pasien panti yang kini menjadi mualaf, berbisik lirih, "Kau tahu, suara bacaanmu seperti suara malaikat." Astuti tersenyum, menatap langit malam penuh bintang. Ia tak perlu membalas, karena hatinya telah penuh dengan jawaban. Dan begitulah, kisah seorang TKW biasa berakhir tidak di tempat terpencil tanpa makna, melainkan di antara cahaya yang ia bawa sendiri. Eleanor mungkin telah pergi, namun lewat cinta dan Al-Quran yang menyentuh hatinya, ia meninggalkan warisan yang tak ternilai, hidayah, kasih dan jalan pulang.
Raina menikah dengan Arya setelah melalui perjalanan cinta yang penuh liku. Ia percaya bahwa pernikahannya akan membawa kebahagiaan, meski Maya, ibu Arya, tidak pernah menyukai dirinya. Maya menganggap Raina tidak sepadan dengan status keluarga mereka yang terpandang. Ketidaksetujuan Maya perlahan menjadi awan gelap dalam hubungan rumah tangga mereka. Meski Raina berusaha keras menjadi menantu yang baik, sikap dingin Maya tidak pernah berubah. Maya terus mencari-cari kesalahan, dari hal kecil seperti cara Raina memasak hingga masalah besar yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Arya sering terjebak di antara keduanya, membuat hubungan suami istri itu mulai goyah. Citra, seorang wanita muda dari keluarga kaya, sering diundang Maya untuk makan malam bersama keluarga mereka. Maya terang-terangan memuji Citra di hadapan Raina, menyebutnya sebagai calon menantu ideal. Arya, meski merasa risih, tidak berani melawan kehendak ibunya. Kehadiran Citra semakin memperkeruh suasana di rumah itu. Setiap kali Arya mencoba membela Raina, Maya selalu memainkan peran sebagai korban. Ia mengadu bahwa Raina tidak menghormatinya sebagai ibu mertua. Arya yang sudah terbiasa menuruti ibunya, mulai terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan tersebut. Perlahan, cinta Arya pada Raina tergantikan oleh keraguan yang ditanamkan Maya. Puncaknya terjadi ketika Maya menuduh Raina membawa sial bagi keluarga mereka. Ketika bisnis keluarga mengalami kerugian besar, Maya menyalahkan keberadaan Raina sebagai penyebab malapetaka. Tanpa bukti atau alasan yang masuk akal, ia menyuruh Arya menceraikan Raina demi menyelamatkan nama baik keluarga. Arya yang dilema antara cinta pada Raina dan kewajibannya pada ibu, akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahan. Keputusan itu menghancurkan hati Raina. Ia tidak menyangka bahwa orang yang paling dicintainya tega menghancurkan hidupnya hanya karena hasutan seorang ibu mertua. Sebelum pergi dari rumah itu, Raina mencoba berbicara dengan Arya untuk terakhir kalinya. Namun, Arya hanya berdiri kaku tanpa memberikan jawaban. "Maafkan aku," adalah satu-satunya kalimat yang keluar dari bibir Arya, tetapi itu tidak cukup untuk menyembuhkan luka di hati Raina. Saat Raina meninggalkan rumah, Maya merasa puas karena berhasil menyingkirkannya. Sementara itu, Citra mulai semakin dekat dengan Arya, dengan harapan menggantikan posisi Raina sebagai istri. Namun, di balik senyuman kemenangannya, Maya tidak menyadari bahwa ia telah melukai seorang wanita yang tulus mencintai putranya. Raina berjalan tanpa tujuan, membawa tas kecil berisi pakaian seadanya.